One, two, three. Yesus cinta. One, two. Aku dan kau. Three, four, five. Dia cintaku lebih dari apapun. Six, seven. Ku masuk surga. Eight, nine. Ke rumah Bapa. Nine, ten. Selesailah. Tapi nyanyi sekali lagi. One, two, three. Yesus cinta. One, two. Aku dan kau. Three, four, five. Dia cintaku lebih dari apapun. Six, seven. Ku masuk surga. Eight, nine. Ke rumah Bapa. Nine, ten. Selesailah. Tapi jangan nyanyi lagi. Oke adik-adik. Nah, kembali lagi seperti biasa. Kita akan mulai dengan ibadah kita di minggu hari ini. Oke. Nah, tadi yang kakak nyanyi itu lagu sekolah minggu kakak yang dulu ya. Kakak masih sekolah minggu dulu. Kakak diajari lagu itu, cuman kakak udah lupa gerakannya. Nanti kakak ingat-ingat biar lebih keren lagi gerakannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau nanya nih. Siapa yang sudah baca Alkitab selama minggu ini? Ayo, jawab sama ibunya. Saya, Bu. Atau saya, Pak. Nah, kayak gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua. Siapa yang sudah bantu orang tuanya minggu ini? Jawab sama orang tuanya juga. Saya, Bu. Saya, Pak. Jangan jawab sama kakak ya, jawab sama mamanya. Oke? Atau jawab sama papanya, ya. Nah, nanti papanya yang lihat sendiri. Oh, ini anak bohong nih, ini anak bohong, atau oh ini anak jujur, ya. Nanti kalian orang tuanya yang nilai sendiri ya. Terus kakak mau nanya, siapa yang udah keluar rumah terus tidak pakai masker? Siapa? Nah, kakak ingatin lagi ya. Kalau keluar rumah harus pakai masker. Sekarang adik-adik siapin Alkitabnya, kita mau ibadah kepada Tuhan ya. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyi satu lagu lagi, oke? 1, 2, 3. Halo adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuaga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.
Oke adik-adik, mari kita satu hati dan tenang. Terus jangan lupa lipat tangannya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu lamanya. Engkau selalu menjaga kami dan tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mulai dengan ibadah impa kami hari ini. Berkatilah kami agar kami bisa menjalani ibadah ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Tentunya ya. Kalau begitu, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, buka telinganya lebar-lebar, supaya firman Tuhannya boleh masuk dan diam di hati adik-adik semua. Oke, kalau begitu kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua agar kami mampu mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita akan membaca dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Rut. Oke, kita buka Kitab Rut. Mana ya Kitab Rut? Kitab Rut itu setelah Hakim-Hakim dan sebelum Samuel. Oke, sudah dibuka Kitab Rutnya? Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Sudah ketemu? Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Begini bunyinya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke
tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, tema kita hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Dikisahkan di dalam kitab yang sudah kita baca tadi, dari kitab Rut, Ibu Naomi ingin kembali ke kampung halamannya. Kira-kira kenapa ya Ibu Naomi ingin kembali ke kampung halamannya? Karena suaminya sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal. Padahal ia memiliki 2 orang menantu, 2 anak menantu. Siapa saja? Orpa dan Rut. Nah, saat Ibu Naomi ingin kembali atau ingin pulang ke kampung halamannya, Orpa dan Rut ini ingin ikut juga. Tetapi Ibu Naomi bilang, "Lebih baik kamu kembali ke orang tuamu, ke keluargamu." Tapi salah satu dari anak menantunya ini, dia tetap ingin ikut dengan Ibu Naomi, ingin tetap mendampingi Ibu Naomi sampai akhir hayatnya. Berarti yang satunya lagi sudah kembali. Siapa yang kembali ke orang tuanya? Iya, yang kembali adalah menantunya yang bernama Orpa. Sedangkan Rut tetap ikut bersama-sama dengan Naomi. Nah, di ayat yang ke-16, Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Itu yang membuat Ibu Naomi akhirnya menyetujui, mengizinkan Rut untuk ikut bersama-sama dengan dia kembali ke Bethlehem. Setelah mereka tiba di Bethlehem, Naomi dan Rut mulai menjalani kehidupan di sana. Rut tidak hanya tinggal diam. Rut sebagai anak menantu yang mengasihi Ibu Naomi, dia bekerja secara keras. Dia bekerja di mana? Dia bekerja di sebuah ladang. Dia mengambil sisa-sisa jelai gandum yang dipetik oleh orang-orang. Dia mengambil sisa-sisanya, dan itu mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itu sebuah bukti bahwa cinta kasih Rut kepada Naomi, kepada Ibu Naomi, ibu mertuanya itu tidak setengah-setengah. Dia sungguh-sungguh mencintainya, bahkan dia mengimani bahwa Tuhan Allah yang diyakini oleh Ibu Naomi akan memelihara kehidupan mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus
menjadi anak-anak yang mau bekerja keras. Lewat Ruth, kita belajar bahwa kita percaya, yakin bahwa Allah akan memelihara kehidupan kita. Kita juga harus tekun dan rajin berdoa setiap hari. Sebelum makan, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Ketika kita mau beristirahat, tidur malam, kita pun berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Adik-adik, kita pun juga harus mendengarkan perintah-perintah yang diberikan oleh orang tua kita. Ketika kita nggak boleh makan permen terlalu banyak, karena apa? Nanti bikin gigi kita sakit. Kita nggak boleh main handphone terlalu lama. Apa yang dilarang oleh orang tua, kita juga tidak lakukan supaya kita memperoleh kebaikan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang patuh, yang setia dan mau terus berdoa dan beriman dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh membaca, kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh beriman di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, dan kami mau tekun di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, yuk kita bernyanyi lagi untuk merespon firman Tuhan. I love you Jesus. Nyanyi sama-sama ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Once more. I love you family, deep down in my heart. I love you family. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. Hey, deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Oke adik-adik, nah sekarang tiba saatnya untuk kita doa syafaat ya. Kakak mau ingatin ke adik-adik semua, ingat saat doa syafaat jangan lupa adik-adik doain apa yang adik-adik inginkan ya, terutama doain orang tua adik-adik dan doain orang yang teman adik-adik yang sakit atau orang yang lagi sakit walaupun bukan teman adik-adik ya, jangan lupa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah lindungi kami, menjaga kami dari awal ibadah kami hingga mulai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah firman-Mu pada hari ini, berkatilah adik-adik kami yang sudah mendengarkannya. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini, apa yang sudah mereka dengar, boleh mereka ingat dan jadikan sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan yang baik, berkatilah kami semua, berkatilah juga masa depan adik-adik kami, berikanlah masa depan yang baik bagi mereka. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa buat orang tua kami
Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Lindungilah mereka juga yang sedang sakit. Memohon jamalah mereka dan sembuhkanlah mereka. Tuhan, inilah doa kami. Ampunilah segala dosa kami. Sebagai manusia kami mengaku tidak pernah sedetik pun berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Sebab hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik. Halo adik-adik. Tadi kita udah bernyanyi memuji Tuhan, udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Ria tidak bosan-bosan untuk berikan pesan buat adik-adik. Apa pesannya? Karena pada saat ini masih ada virus corona. Virus corona masih ada di kota kita. Nah jadi adik-adik tetap jaga kesehatan. Ya caranya cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Pakai apa? Pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan juga makan makanan sehat, makan sayur, makan buah, minum susu, ya adik-adik. Dan juga rajin olahraga. Nah, yang terpenting adalah jangan lupa selalu berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita dari serangan virus-virus yang jahat. Nah, adik-adik, demikian pesan karya hari ini. Karya Kak Denny dan juga Kak Robi mau undur diri dulu. Ya, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.